dan mahasiswa, salam sehat. Saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang prosedur keterampilan perawatan kolostomi. Perawatan kolostomi adalah suatu tindakan merawat kolostomi dengan menggunakan teknik aseptik untuk mencegah infeksi dan menjaga integritas kulit. Kolostomi itu sendiri adalah suatu prosedur pembedahan yang membuka dinding abdomen untuk mengeluarkan feses. Kolostomi bisa berfungsi 3-6 hari setelah operasi. Dan mari kita saksikan video berikut ini. Jenis kolostomi. Kolostomi dapat dilakukan secara permanen atau temporer, tergantung pada penyebabnya. Kolostomi permanen dilakukan pada pasien yang mengalami peradangan kolon akibat kondisis dan karsinoma. Kolostomi temporer dilakukan untuk mengistirahatkan kolon pada kasus divertikulitis berat. Berdasarkan lokasinya, kolostomi terdiri atas yang pertama, kolostomi ascendens, yang kedua, kolostomi transversum, yang ketiga, kolostomi descendens, dan yang terakhir, kolostomi sigmoideo. Tujuan perawatan kolostomi adalah: pertama, melindungi kulit dari drainase produk kolon. Kedua, mengobservasi kondisi stoma. Yang ketiga, mengganti pembalut insisi atau kolostomi bag sesuai dengan kebutuhan. Keempat, menjaga kebersihan stoma. Dan terakhir, meningkatkan rasa percaya diri pasien. Sebelum melakukan tindakan, lakukan pengkajian pada pasien terlebih dahulu, yaitu kaji ulang program medik, kaji kondisi kantong kolostomi, dan kaji keluhan tidak nyaman pada stoma dan kulit sekitarnya. Auskultasi peristaltik khusus, kaji pemahaman pasien mengenai stoma. Selanjutnya, kita siapkan peralatan yang dibutuhkan untuk merawat kolostomi. Alat-alat yang digunakan yaitu kantong kolostomi, one piece atau two piece, beserta penjepitnya. Kasa steril. Penggaris stoma. NaCl 0,9% dan konektor. Kom bersih atau steril. Gunting. 1 pasang sarung tangan bersih dan 1 pasang sarung tangan steril. Plastik kuning untuk balutan kotor dan 1 piala ginjal. 1 set ganti balut. Pulpen. Handuk. Bila perlu, betadin untuk lecet di kulit atau obat topikal sesuai program medik. Persiapan ruangan. Memperhatikan privasi pasien. Menutup tabir di lingkungan pasien. Persiapan pasien. Memberi salam, memperkenalkan diri, dan melakukan identifikasi pasien, nama dan tanggal lahir, secara verbal dan visual, dengan mencocokkan di gelang identitas pasien dan rekam medik. Menjelaskan kepada pasien dan keluarga tentang prosedur dan tujuan dari tindakan perawatan kolostomi. Mengatur posisi tidur pasien, kalau perlu semi-fowler. Mengatur ketinggian tempat tidur pasien supaya perawat nyaman dalam melakukan tindakan.
Pelaksanaan. Selamat pagi Bu Tiffany, perkenalkan saya Suster Caca. Pada pagi hari ini saya akan melakukan perawatan kolostomi yang bertujuan untuk membersihkan stoma, mengganti bag kolostomi, dan untuk menghindari infeksi. Sebelumnya bisa Ibu sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir Ibu? Ya. Oh baik Bu, sudah benar Ibu Tiffany tanggal lahir 10 November tahun 2000. Cuci tangan. Gunakan sarung tangan bersih. Permisi ya Bu ya. Angkat dulu tangannya ke atas. Letakkan handuk atas melintang di abdomen sekitar lokasi kolostomi. Dekatkan piala ginjal dan kantong kuning ke tubuh pasien. Buka penjepit kolostomi bag dan alirkan feses ke dalam kantong kuning. Lepaskan kantong kolostomi kotor dan tempatkan dalam kantong kuning. Lepaskan sarung tangan bersih dan cuci tangan. Tuang NaCl 0,9% ke dalam kom steril. Ganti sarung tangan dengan yang steril. Ambil kasa steril menggunakan pinset dan masukkan ke dalam kom steril yang sudah berisi cairan NaCl 0,9%. Bersihkan stoma dan kulit sekitarnya dengan kasa memutar searah jarum jam dalam 1 kali usapan. Observasi kondisi kulit, stoma, dan jahitan. Keringkan kulit sekitar stoma.
Bila perlu, beri obat betadin atau sesuai program medik. Pasang kembali kantong kolostomi yang bersih dengan cara gunakan panduan untuk menentukan ukuran stoma. Gambar sebuah lingkaran yang sesuai dengan ukuran stoma pada kantong kolostomi bag dan gunting. Pasang kantong kolostomi dari arah bawah ke atas. Rapikan pasien. Bereskan alat-alat dan buang balutan kotor. Lepaskan sarung tangan. Cuci tangan. Evaluasi tindakan perawatan kolostomi. Melakukan evaluasi perawatan kolostomi yang sudah dilakukan, yaitu respon pasien terhadap stoma atau ostomi bag, integritas kulit sekitar stoma, dan jahitan, karakteristik cairan yang keluar melalui stoma, jumlah, konsistensi, dan warna. Pendidikan kesehatan untuk pasien dan keluarga. Pasien dan keluarga perlu diberikan pendidikan kesehatan tentang cara memasang dan mengosongkan kolostomi bag, irigasi kolostomi, diet, hindari makanan yang menimbulkan konstipasi seperti dry cheese, nuts, coklat, jagung, kismis, seledri. Makanan yang menimbulkan diare seperti brokoli dan makanan yang asam. Makanan yang menimbulkan gas seperti kol, brokoli, timun, melon, minuman kaleng, bir, alpukat, tauge, rebung, bawang, dan durian. Makanan yang menimbulkan bau seperti telur, ikan, pete, dan lain-lain.
Makanan yang menimbulkan iritasi stoma, seperti makanan pedas, jus buah-buahan yang asam. Kosongkan ostomy bag setiap 4-6 jam. Aktivitas: boleh melakukan olahraga kecuali yang berhubungan dengan body contact. Keteraturan BAB dapat dikontrol melalui irigasi kolostomi untuk sigmoid kolostomi. Hubungan seksual dan melahirkan tidak dilarang. Bila melakukan perjalanan keluar kota, sediakan ostomy bag. Gunakan bag disposable. Hati-hati terhadap makanan yang baru dikenal. Boleh mandi menggunakan shower tanpa kolostomy bag untuk sigmoid kolostomi. Sedangkan untuk ileostomi, transverse kolostomi tetap menggunakan bag. Pakaian: gunakan pakaian yang agak longgar. Observasi keutuhan kulit, stoma, jahitan, dan karakteristik feses yang keluar. Anjurkan klien masuk dalam ostomy club. Dokumentasi: setelah melakukan perawatan kolostomi, maka perawat melakukan dokumentasi, yaitu tipe bag dan skin barrier yang digunakan, waktu pemasangan dan pengosongan bag, jumlah, warna, dan konsistensi dari feses atau cairan, kondisi kulit sekitar stoma, dan jahitan, partisipasi dan toleransi pasien terhadap pemasangan ostomy bag, edukasi yang sudah diberikan, nama dan paraf perawat, tanggal dan waktu melakukan. Demikian prosedur perawatan kolostomi pada pasien. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya. Salam sehat!